Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Market Call pada tanggal 20 September tahun 2016, di mana agenda pada hari ini adalah mengenai indikasi ISG serta stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Untuk yang pertama, kita mulai terlebih dahulu dari indikasi ISG pada hari ini yang akan kami perkirakan bergerak sideways dengan support resisten berada di level 5.267 sampai dengan di 5.359. Penggerak pasar ISG pada hari ini adalah pasar Asia yang dibuka sedikit melemah pada hari ini, menyusul dengan adanya hasil akhir dari Wall Street yang cukup flat pada dini hari kemarin. Sementara itu juga BOJ dan The Fed ini akan memulai policy meetings 2 hari mereka yang akan dimulai pada hari ini, nanti malam maksud kami. Dan pada Selasa pagi hari ini waktu Asia, US Crude Futures ini diperdagangkan turun sebesar 0,18% di level 43,22 dolar per barrelnya setelah finish meningkat sebesar 0,6% di pasar Amerika Serikat. PI dari ISG sekarang berada di level 26,39 kali. Selanjutnya kita beralih ke stock to watch. Ini ada SMGR di mana Semen Indonesia ini ekspor volumenya pada bulan Agustus ini meningkat sebesar 187% year on year. Ini khusus untuk di bulan Agustus saja menjadi 86,8 juta ton di bulan Agustus saja, atau untuk secara dari Januari sampai dengan Agustus ini volume ekspor mereka sudah mencapai 360,4 juta ton atau meningkat sebesar 4,1 year on year. Ini merupakan kabar yang baik bagi SM Garis sendiri karena ekspor penjualan mereka ini meningkat signifikan. Sedangkan yang kedua adalah Cita Mineral Investindo atau Cita. Ini Cita menerbitkan akan menerbitkan surat utang yang berjangka waktu 2 tahun dengan kupon rate sebesar 2,8% untuk membiayai working capital mereka dan untuk merefinancing utang dari Cita ini sendiri. Saham yang ketiga adalah Wismilak Inti Makmur atau WIM. Ini WIM mengekspektasikan produksi tahunan mereka meningkat besar 20% menjadi 900 sampai dengan 1 miliar batang rokok, menyusul dengan ekspansi dari pabrik Bojonegoro yang akan diekspektasikan akan selesai pada akhir tahun ini. Yang terakhir ada PSAB di mana J Resources ini berencana untuk mendapatkan dana 950 miliar rupiah melalui private placement yang akan menerbitkan 2,64 miliar juta maksud kami saham baru untuk membiayai produksi tambang emas mereka yang berada di Sungai Terengun, Malaysia di semester kedua tahun 2017 mendatang. Baiklah Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin bertanya dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui Twitter kami @pmmcresearch serta email kami di research@philip.co.id. Webinar ini juga dapat disaksikan melalui YouTube channel kami di Research Desk Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Baik, kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Apabila ada pertanyaan dapat diajukan melalui question box kami. Terima kasih. Baik, untuk konfirmasi saja apakah layar terlihat dengan jelas oleh para peserta bisa dibagikan melalui question box kami. Bisa dicoba di inputnya apakah layar terlihat dengan jelas. Baik, nampaknya terlihat jelas. Terima kasih atas inputnya. Pertanyaan pertama dari Bapak Markus mengenai saham rekomendasi saham Tele Aisyah. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk yang pertama, untuk saham Tele ini sendiri masih bergerak di fase bearish untuk saat ini. Dengan saat ini sudah berada di level 585. Saran kami untuk di saham Tele ini sendiri secara teknikal, apabila Bapak ingin masuk, sebaiknya menunggu melewati level 620 dan take profit di level 650. Bagi yang sudah mempunyai saham tele, ini bisa dicoba untuk di hold saja. Dan apabila saham tele ini bergerak di bawah 550, maka kami menyarankan untuk cut loss di saham tele terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini mengenai saham Aisyah. Ini saat ini saham Aisyah bergerak cukup sideways untuk saat ini setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan beberapa bulan yang lalu. Saran kami untuk di saham Aisyah adalah bisa mencoba untuk buy on weakness di kisaran harga 1.900-an dengan take profit di level harga sekitar 2.200-an. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Dadang mengenai saham Antam, Jasa Marga dan BJTM. Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu review dari Antam. Untuk Antam ini sendiri masih bergerak bearish untuk saat ini, di mana tren jangka menengah dan jangka pendeknya masih tergolong cukup bearish untuk saat ini. Kami belum menyarankan untuk masuk di saham Antam untuk saat ini. Pertanyaan selanjutnya mengenai saham Jasa Marga. Ini saham Jasa Marga masih tertahan di area resisten di 4850. Saran kami apabila sudah melewati 4850 maka bisa dicoba untuk membeli saham Jasa Marga di atas level 4850 dan take profit di sekitaran harga 5.000 sampai dengan di 5.200.
Untuk selanjutnya saham BJTM, ini BJTM juga nampaknya masih mengalami sideways dengan support ini kira-kira berada di level di 550, sekitar di 545 untuk supportnya ini kira-kira, dan kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran harga 540 dengan take profit di level 600 samanya di 630. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai saham Telkom, analisanya bagaimana, kalau sudah punya bisa dijual di berapa? Kalau untuk level jual dari saham Telkom ini sendiri, ini bisa dicoba level jualnya di 4.400 sampai dengan di 4.550 untuk level jual dari saham Telkom. Dan apabila saham Telkom ini breakout dari level 4.200-an, maka bisa menuju ke level 4.400 maksud kami untuk saham Telkom. Jadi saran kami bisa dicoba di range harga 4.400 sama dengan di 4.550 bagi Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai saham Telkom dari area 3.900-an. Baik, kembali dengan Edward ya di sini. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Robertus Immanuel. Untuk gudang garam, apakah sudah confirm rebound? Ya, kalau kita lihat dari pergerakannya kemarin, Pak, uh, kelihatannya sudah dikonfirmasi ya, ada penguatan yang terjadi di sini. Dan kalau kita lihat kemarin juga harga ini sudah ditutup di atas level MA20-nya dan juga sudah di atas level resisten sebelumnya. Ya, jadi otomatis di level 64.000, sekitar 64.500 sampai dengan 64.600 ya. Ini akan menjadi level support selanjutnya dan kita bisa coba mengambil atau kita bisa coba untuk menjadikan level ini sebagai entry point kita. Oke, lalu untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga sebaiknya kita pasang stop loss di bawah level MA20-nya saja, Pak. Ya, berarti saat ini di sekitar di bawah level 64.000. Atau mungkin ya kelihatannya kalau 64.000 saya rasa sangat tipis ya dari harga sekarang. Mungkin kita coba saja kalau harga ya hari ini turun balik ke bawah level 63.000 ya, atau turun lagi ke bawah di bawah opening kemarin ya, berarti indikasinya adalah para trader ini sudah profit taking ya, jadi mungkin kita harus juga ikut berhati-hati ya. Jadi untuk level stop loss-nya mungkin kita bisa pasang sedikit di bawah level 63.000-nya saja, Pak. Oke, lalu untuk target price ya, kita bisa coba di atas level 68.000 kalau nantinya memang trend bullish ini terkonfirmasi dan juga volume dan juga demand-nya ini cukup besar gitu, Pak.
Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Paipong. Selamat pagi juga Paipong. Jika ingin masuk ke Adaro, apakah level 1150 sampai dengan 1160 bisa mulai buy? Dan view jangka pendeknya bagaimana? Oke, kalau kita lihat sekilas Paipong, kalau ditanya apakah bisa buy, saya rasa bisa ya, karena pergerakannya bisa kita lihat ini masih bullish ya, dan juga MA20 untuk jangka pendeknya MA20 ini sangat rapi untuk kita jadikan sebagai level sebagai acuan untuk mulai masuknya. Oke, dan level 1150 sampai dengan 1160 ini juga mendekati level MA20-nya, jadi saya rasa untuk entry di level sana cukup bagus Pak. Oke, dan mungkin untuk menambahkan saja ya, mungkin karena keadaan pasar sekarang yang cenderung mulai sideways ya, dalam beberapa hari ini di ekspektasi mulai sideways, menunggu keputusan the Fed ya. Jadi mungkin kalau Paipong ingin masuk mungkin boleh masuk, tapi kalau nanti ada koreksi ya, mungkin di sekitar level 1100 atau mendekati MA50-nya, kita memiliki dua option ya. Kita bisa average down lagi ya, kalau kita tidak full masuk di level 1160 ini Pak ya. Jadi mungkin sarannya ya, mungkin masuknya setengahnya dulu, nanti sisanya kita bisa average down ya di level 1100. Lalu mungkin untuk level cut loss ya, untuk level stop loss-nya ini untuk jaga-jaga saja. Mungkin kalau nanti harga ini sudah menembus ke bawah MA50-nya ya, mungkin kita harus melakukan cut loss Pak di situ, begitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Pak Roberto Simanuel. Untuk CTRS setelah kemarin naik tinggi. Baik Pak, kalau untuk CTRS ya, kalau kita lihat sebenarnya sih pergerakannya masih bearish. Ya, di sini ada channel bearishnya di sini. Namun kalau kita lihat pergerakan kemarin ya, ini memang memberikan ada indikasi pembalikan arah di sini ya, bisa dikatakan. Dan dari MACD dan juga stokastik juga masih cukup mendukung ya. Jadi mungkin untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita wait and see dulu Pak ya. Kita tunggu apakah level apakah channel bearish-nya ini bisa ditembus atau bisa di break ya. Jadi mungkin hari ini kalau naik masih tinggi lagi, kenaikannya masih tinggi lagi, mungkin
bisa dikatakan ini merupakan tanda-tanda untuk reversal. Namun kalau tidak, mungkin ini hanya spike sesaat dan ada kemungkinan besar bahwa harga kemungkinan akan turun lagi atau melanjutkan tren bearish-nya. Oke, jadi mungkin untuk saat ini kita hanya bisa wait and see dulu, begitu. Bapak Ibu, kami masih membuka sesi tanya jawab ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui question box yang telah kami sediakan, dan juga pertanyaan bisa disampaikan melalui email dan juga Twitter ya, kalau tidak bisa disampaikan melalui question box ya. Lalu dan juga mengingatkan ya, untuk YouTube, Bapak Ibu juga bisa mereview ulang untuk sesi PMMC pada pagi ini melalui account YouTube kami, yaitu di Philips di account YouTube kami, yaitu di Research Desk Philips Securities Indonesia.
Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Robertus Immanuel. Untuk pegas, apakah sudah bisa masuk? Kalau kita lihat Pak, untuk pegas ya, berhubung pergerakannya ini sudah apa bisa dibilang kalau dari ilmu teknikalnya ya, ini sudah menutup gap ya yang terjadi pada bulan Juli kemarin ya, ini sudah ditutup gapnya dan kelihatannya pergerakan ini apa cenderung sideways setelah itu ya. Mungkin untuk entry Pak, kalau kita lihat ya pergerakan ini masih cenderung sideways. Ya, jadi mungkin untuk entry kita bisa menunggu di level yang lebih rendah ya dan kalau kita lihat di sini level supportnya itu ada di level 2600 sampai dengan 2550 ya. Jadi mungkin untuk entry point kita bisa mencoba di level mendekati yang di sana. Dan untuk resisten ya, di sini ada level resisten yang bisa dibilang cukup kuat juga untuk jangka pendeknya, yaitu di level 2800. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Pak Amar Yandi. Ini juga pertanyaan yang menarik ya. Selamat pagi juga Pak Amar Yandi. Sektor apa yang akan meningkat apabila The Fed tetap menahan suku bunganya? Apakah berkaitan langsung terhadap IHSG secara umum? Um, Kalau ditanya apakah ada kaitan secara langsung, saya rasa kalau dari sisi apa kebijakannya, ya saya rasa tidak ada kaitan secara langsung. Namun kalau kita bicara soal market, mungkin ada sentimen yang positif ya. Namun kembali lagi karena para pelaku pasar ini sudah berekspektasi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya pada bulan September ini ya, dan kelihatannya IHSG sudah price in untuk berita tersebut. Ya, jadi kalaupun nantinya The Fed memang tidak naikkan suku bunga ya saya rasa uh, pasar mungkin akan merespon dengan positif, namun kenaikannya saya rasa tidak terlalu signifikan ya dan juga tidak akan berlangsung terlalu lama. Namun sebaliknya ya kan seperti yang kami sampaikan beberapa hari lalu ya IHSG ini sudah dikatakan price for perfection ya. Kalau nanti ada sesuatu yang tiba-tiba contohnya The Fed menaikkan suku bunga, tiba-tiba menaikkan suku bunga pada bulan September ini, kemungkinan IHSG untuk turun ini jauh lebih besar. Oke, lalu untuk sektor-sektor apa saja yang meningkat? Saya rasa kalau dari sisi sektor ya tidak ada kaitan langsung secara fundamentalnya, namun biasanya kalau naik itu saham-saham yang big caps dulu ya, yang blue chip dulu yang biasanya dilirik, terutama yang blue chips yang masih berada di bawah harganya Pak, begitu.
Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Pak Andri untuk IJTL dan ADI. Kedepannya bagaimana dan support dan resisten di level berapa? Untuk GJTL Pak, kalau kita lihat ya secara keseluruhan trennya ini masih bullish ya, dan pergerakannya ini juga sangat rapi ya. Ada MA50 yang menjadi level support yang cukup kuat untuk jangka pendeknya. Dan kemarin juga beberapa hari lalu ya, pada minggu lalu ini juga tren konsolidasi ini kelihatannya sudah menunjukkan pembalikan arah ya, sudah ada momentum untuk kenaikan kembali. Oke, dan harga ini juga sudah kembali berada di atas MA20-nya. Bisa dikatakan secara teknikal ya, ini harga ini sudah kembali bullish, Pak. Tren pergerakannya sudah kembali bullish. Namun bukan berarti kita bisa langsung masuk ya. Mungkin kembali lagi ya, lebih bagusnya ya kita mengambil di level yang lebih rendah ya. Kalau kita tidak dapat masuk di level MA50-nya, mungkin kita bisa masuk di MA20-nya, Pak. Ya, dan mungkin saran kami jangan masuk semua ya. Mungkin kita sisakan ruang untuk average down nantinya. Begitu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak untuk Andri Sugiarto untuk saham ADI ke depan bagaimana? Untuk saham ADI saat ini Pak, pergerakan secara teknikal ini baik dari untuk jangka pendek maupun jangka menengah saat ini masih bearish. Jadi kami belum menyarankan masuk untuk saham ADI untuk saat ini. Support selanjutnya sendiri untuk saham ADI ini ada di level 2470 untuk saham ADI. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Hendra Agustiarwijaya. Ini apakah jika seminar yang diadakan oleh Philip dan sudah lewat, apakah diupload lewat YouTube? Contohnya seperti seminar CFD kemarin. Jadi untuk Pak Hendra Agustian, mohon maaf Pak, untuk seminar sendiri saat ini kami belum bisa mengupload di YouTube karena memang untuk seminar sendiri kebijakannya memang tidak di record seperti itu. Karena memang salah satu adalah permintaan dari narasumber yang memang tidak ingin direkam dan diupload di YouTube. Jadi untuk sementara yang di YouTube ini hanya untuk yang PMMC saja. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel untuk saham Akra. Untuk saham Akra sendiri, ini kalau kita lihat Pak pergerakannya dari monthly ini pergerakannya sideways. Sedangkan untuk weekly dan daily ini sebenarnya cenderung cenderung bergerak melemah. Memang ada support yang cukup kuat di sini di level 6.000 di level 6.400 untuk saham Akra, tapi pergerakannya kalau kami lihat di sini cenderung melemah. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki, mungkin bagi Pak Robertus yang sudah memiliki Akra, ini bisa dipikirkan untuk mulai dijual sebagian jika saham ini menguat ke level sekitar 6.650. Sedangkan jika belum punya, saran kami sebaiknya dihindari dulu untuk saham Akra mengingat pergerakannya saat ini cenderung ke arah bearish trend.
Baik, Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit, maka kami akhiri dulu sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sampai bertemu kembali di Philip Morning Market Call edisi esok hari. Terima kasih dan selamat pagi dan selamat trading.